Gigs, kalian pernah dengar tentang mata ketiga nggak? Mata ketiga itu bisa digambarin sebagai sebuah mata yang nggak terlihat di tengah dahi, tepat di antara kedua alis. Mata ini tuh bukan mata fisik yang bisa ngelihat warna, bentuk, atau bayangan, tapi sebuah mata batin yang kalau kata kita orang Indo disebut mata ketiga. Dalam banyak tradisi kuno, terutama dalam filsafat Hindu, Buddha, mistisisme Timur, mata ketiga ini dikenal sebagai pusat intuisi, kebijaksanaan, dan kesadaran yang lebih tinggi. Mata ketiga ini sering dihubungi dengan cakra ajna, pusat energi yang diyakini bersemayam di dahi. Cakra ajna sendiri, cakra keenam dalam sistem energi tubuh menurut tradisi spiritual India, khususnya dalam yoga dan tantra. Cakra ini lebih dikenal sebagai cakra mata ketiga karena berhubungan dengan intuisi, persepsi batin, dan kesadaran yang lebih tinggi. Mata ketiga itu dipercaya mampu buat melampaui keterbatasan indera manusia biasa. Kalau mata fisik manusia tuh cuma bisa ngelihat dunia nyata, maka mata ketiga diyakini sebuah pintu buat menyaksikan dunia dalam. Contohnya dunia pikiran, energi, bahkan hal-hal yang nggak kasat mata. Dalam proses aktivasi mata ketiga, itu digambarin sebagai perjalanan menuju pencerahan. Ketika terbuka, seseorang diyakini bisa ngerasain intuisi yang tajam, baca situasi dengan kejernihan batin, dan punya kesadaran yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri ataupun alam semesta. Tapi, buat ngebuka mata ketiga, ini tuh bukan hal sederhana. Dibutuhin keseimbangan antara ketenangan pikiran, disiplin batin, juga keberanian buat menghadapi kebenaran yang mungkin gak selalu nyaman. Meditasi, pengendalian nafas atau pranayama, praktik spiritual lain itu sering dianggap sebagai jalan untuk menstimulasi pusat energi ini. Mata ketiga buat orang yang mempercayainya itu bukan sekedar simbol mistis aja sih. Ini tuh metafora tentang gimana manusia bisa melampaui keterikatan duniawi, nemuin kebenaran sejati, dan menyadari kalau ada sesuatu yang lebih luas daripada sekedar realitas fisik. Konsep mata ketiga. Asal-usul mata ketiga menurut tradisi India. Di tanah kuno India, di antara sungai-sungai suci dan hutan tempat para pertapa bermeditasi, lahirlah sebuah gagasan yang telah menembus ribuan tahun. Gagasan tentang mata ketiga, Trinetra atau mata kebijaksanaan. Dalam pandangan para orang bijak India kuno, manusia itu bukan cuma tubuh dan pikiran, tapi juga pusat-pusat energi yang halus yang disebut cakra. Ada 7 cakra utama yang membentang dari pangkal tulang belakang sampai puncak kepala. Dan di antara keduanya, di tengah dahi, terdapat satu pusat yang sangat penting, yaitu cakra ajna. Yang tadi udah aku jelasin ya, sebagai pusat penglihatan batin, intuisi, dan kesadaran yang melampaui indera. Simbol tertua yang paling kuat dari konsep ini adalah Dewa Siwa, sang mahayogi, pelindung dan pemusnah ilusi. Siwa digambarin punya 3 mata, 2 di sisi wajah, 1 di tengah dahi. Menurut mitologi, mata ketiga Siwa ini bukan sekedar lambang, tapi kekuatan kosmik sejati. Dikisahin dalam Siwa Purana, ketika Dewa Kama atau Dewa Cinta berusaha bangkitin nafsu di hati Siwa supaya dunia tetap berlanjut, Siwa yang lagi bermeditasi pun terganggu. Dalam amarahnya, dia buka mata ketiganya, dan dari sana memancar api ilahi yang membakar Kama sampai jadi abu. Dan dari kisah itu lahir makna mendalam. Mata ketiga nih bukan alat buat ngelihat dunia, tapi api kesadaran yang bakar ilusi dan keinginan duniawi. Dia menyingkap kebenaran, menghancurkan kebohongan, dan memurnikan jiwa. Dalam ajaran Tantra dan Raja Yoga, mata ketiga nih titik antara pikiran dan pencerahan. Dia digambarkan sebagai bunga teratai dengan 2 kelopak, melambangin dualitas, sadar dan bawah sadar, logika dan intuisi, maskulin dan feminim. Ketika kedua aspek ini menyatu, muncullah kesadaran tunggal yang disebut kesadaran ilahi atau Brahman. Guru-guru spiritual India seperti Sri Aurobindo dan Paramahansa Yogananda menafsirkan mata ketiga bukan sekedar fenomena mistis, tapi sebagai simbol evolusi kesadaran manusia. Mereka tuh percaya kalau umat manusia lagi bergerak menuju tahap di mana intuisi dan kebijaksanaan batin bakal gantiin ego dan ketidaktahuan. Mata ketiga dalam tradisi Mesir kuno. Pada masa ketika bumi masih muda dan langit baru terbentang, Ra, sang dewa matahari, memerintah dari langit tertinggi. Dari perahu suryanya, dia berlayar setiap hari bawa cahaya bagi dunia, numbuhin biji-biji tanaman dan menghangatkan kehidupan di bumi. Setiap fajar adalah nafasnya, setiap senja adalah istirahatnya. Semua makhluk tunduk kepadanya, karena tanpa cahaya Ra tidak ada kehidupan. Tapi waktu berjalan, manusia mulai melupakan asal mula mereka.
Mereka berhenti mempersembahkan doa dan pujian kepada sang matahari. Kesombongan tumbuh di hati mereka, dan Ra merasa marah sekaligus terluka. Dari kedalaman kesadarannya, Ra memanggil kekuatan terbesarnya, matanya sendiri. Bukan sekedar mata yang lihat, tapi bagian dari dirinya yang hidup dan berkehendak. Mata itu, ketika keluar dari dirinya, ngambil bentuk seorang dewi yang memancarkan api. Sekhmet, singa betina, pembawa kemarahan ilahi. Singkat cerita, Sekhmet yang turun ke bumi mulai hukum manusia tanpa ampun. Ra yang gak tega ngeliat manusia yang dihukum sedemikian rupa pun akhirnya menipu Sekhmet. Dia memerintahin manusia buat numpahin bir berwarna merah menyerupai darah di tanah gurun. Sekhmet yang masih haus meminumnya dan mabuk oleh cairan manis itu. Ketika dia terbangun, amarahnya udah sirna dan wujudnya berubah menjadi Hathor, Dewi Kasih dan Keindahan. Dari situ keseimbangan kembali, cahaya dan kegelapan berdamai. Ra menarik matanya kembali ke langit dan sejak saat itu Eye of Ra jadi lambang kekuatan yang harus dijaga dalam keseimbangan. Dalam kisah Mesir, Ra adalah sang matahari agung, mata yang melihat seluruh dunia. Dia mengirimkan matanya, kekuatan ilahi yang disebut Eye of Ra, untuk menegakkan keseimbangan alam. Mata itu menyinari dunia luar, menyingkap kegelapan, dan menjaga tatanan kosmos atau Ma'at. Tapi para imam Mesir tuh tahu kalau makna sejatinya bukan cuma tentang dewa yang jauh di langit. Di Eye of Ra atau mata Ra, kata mereka itu hidup di dalam manusia juga, di pusat kesadaran kita, di mana terang pikiran bertemu dengan bayangan jiwa. Meskipun tradisi Cakra Ajna sama Eye of Ra itu lahir di tempat dan budaya yang jelas-jelas berbeda ya, tapi mereka tuh punya keterkaitan hubungan. Dalam satu sisi dunia, Eye of Ra itu mancarin cahaya dari langit ke bumi. Dan di sisi lain, Ajna Cakra mancarin cahaya dari dalam batin keluar dunia. Yang satu matahari eksternal, yang satu matahari internal. Dan di titik tengah di antara keduanya ini, manusia nemuin diri sejatinya. Para mistikus Mesir dan India meskipun gak pernah saling ketemu, berbagi pemahaman yang sama kalau di dalam diri manusia itu sebenarnya ada pusat cahaya kesadaran, mata yang melihat kebenaran tanpa batas. Vesica Pisces adalah bentuk geometri suci yang terbentuk ketika dua lingkaran dengan ukuran yang sama saling berpotongan. Jadi pusat masing-masing lingkaran berada di keliling lingkaran lainnya. Daerah irisan di tengahnya membentuk bentuk oval kayak biji mata atau ikan, dan itulah yang disebut Vesica Pisces dari bahasa Latin yang berarti gelembung ikan atau kandung ikan. Dan dalam tubuh manusia, ruang simbolik itu terwujud di antara kedua mata kita, di titik dahi tempat cakra Ajna berada. Disitulah mata ketiga bersemayam. Dalam geometri suci, Vesica Pisces selalu dipahami sebagai portal penciptaan, tempat di mana dua aspek ilahi ketemu dan ngelahirin sesuatu yang baru. Begitu juga dengan mata ketiga yang dianggap sebagai gerbang menuju kesadaran lebih tinggi. Keduanya tuh membahas tentang hal yang sama, tapi pakai bahasa yang berbeda. Vesica Pisces adalah gerbang antara dua realitas kosmik. Mata ketiga adalah gerbang antara dua dimensi kesadaran manusia. Ketika seseorang bermeditasi dan nenangin pikirannya, dua lingkaran kesadaran ini, baik luar dan dalam, itu mulai ketemu. Dan di titik pertemuan itulah muncul pandangan batin yang dalam geometri disebut Vesica Pisces dan dalam spiritualitas disebut Cakra Ajna, kelenjar pineal. Tadi di poin kedua sempat aku ngebahas hieroglif Ra ya, dan hubungannya dengan asal-usul mata ketiga di tradisi Mesir kuno. Dalam ikonografi Mesir kuno, di setiap mahkota Fir'aun itu selalu tampak seekor ular kobra berdiri tegak di tengah dahi. Ular ini disebut Ureus. Berasal dari kata Mesir kuno yang berarti yang naik tegak. Maknanya dari simbol di setiap mahkota Fir'aun ini adalah Ureus adalah simbol kesadaran ilahi, perlindungan dan kuasa spiritual. Dia juga dianggap manifestasi Dewi Wajid, pelindung Mesir hulu, dan simbol Matara, kekuatan penglihatan dan pengetahuan ilahi yang memancar dari pusat dahi sang raja. Dalam seni Mesir, posisi Ureus di tengah dahi itu tuh bukan kebetulan. Ini tuh ngelambangin tempat munculnya kesadaran ilahi yang dalam simbolisme spiritual modern itu identik dengan cakra Ajna atau kelenjar pineal. Secara anatomi, kelenjar pineal nih organ kecil berbentuk kerucut kayak biji pinus yang terletak di tengah otak, sejajar dengan antara kedua alis kalau dilihat dari depan. Ini tuh ngasilin hormon melatonin yang ngatur ritme tidur dan respons terhadap cahaya. Tapi secara simbolik, posisinya tepat di tengah otak itu bikin banyak tradisi kuno nganggapnya sebagai mata spiritual.
atau mata ketiga biologis. Filsuf Rene Descartes nyebutnya sebagai seat of the soul, tempat jiwa bersemayam. Dalam banyak sistem esoterik, kelenjar ini tuh dianggap pintu masuk ke kesadaran lebih tinggi atau dimensi spiritual. Kalau kamu ngelihat penampang melintang otak manusia, terutama bagian tengah yang mencakup thalamus, pineal gland, dan corpus callosum, bentuknya tuh mirip banget sama Matara. Kalau kamu ngelihat dari samping, batang otak sampai pineal itu membentuk alur menyerupai kepala dan leher ular yang menjulang ke depan. Para peneliti simbolisme kuno berpendapat kalau ureus yang muncul di dahi Firaun mungkin adalah representasi eksternal dari pusat kesadaran internal, yaitu pineal gland yang bangkit atau activated ya. Jadi dengan kata lain, ular di mahkota nih simbol dari kesadaran yang udah terbangun di dalam otak sang raja. Gila, canggih ya orang Mesir zaman dulu. Tongkat pengikut Dionysus. Pengikut Dionysus atau dewa anggur, ekstasi, dan kebebasan dalam mitologi Yunani itu disebut pakai beberapa nama tergantung konteks dan perannya ya. Salah satunya adalah Menat, para pengikut wanita. Ini pernah aku bahas di video Dionysus. Menat atau kalau diterjemahin artinya yang tergila-gila. Itu mereka adalah perempuan yang memuja Dionysus dengan ekstrim gitu ya. Tarian liar, nyanyian. Ciri khas mereka tuh pakai kulit rusa atau macan tutul. Mereka juga bawa tersus, tongkat yang dihiasi daun ivy dan cemara dan ujungnya berbentuk kerucut pinus. Mereka menari dengan gokil ya sampai mencapai kesadaran mistik karena pakai ekstasi. Mereka kadang digambarin punya kekuatan supranatural, kayak mencabik binatang atau manusia sebagai simbol penyatuan dengan dewa. Mereka tuh mewakili kebebasan naluriah dan kekuatan alam liar yang jadi bagian dari kekuasaan Dionysus. Tadi aku sempat mention tentang Tirsus ya, sebagai salah satu ciri khas dari pengikut Dionysus kan. Nah, tongkat Tirsus ini ada hubungannya sama mata ketiga. Emang hubungannya bukan hubungan secara historis, tapi hubungan secara filosofis dan mistis lewat tema kesadaran dan penyatuan manusia dengan ilahi. Dalam mitologi Yunani, Tirsus ini kan tongkat suci, punyanya Dionysus ya. Bentuknya yang tadi kan tongkat cemara, ujung kerucut pinus, dan dililit daun ivy atau anggur. Punya banyak lapisan makna simbolik nih. Batang Tirsus ngelambangin tulang belakang manusia, poros energi kehidupan. Daun-daunan sekitarnya yang melilit itu mewakili energi vital yang bergerak naik kayak spiral. Kerucut pinus di ujungnya simbol kelenjar pineal, pusat kesadaran atau mata ketiga. Dalam tradisi India dan esoterik, mata ketiga, Ajna Chakra, ini tuh pusat intuisi dan kesadaran ilahi. Secara biologis, letaknya tuh sejajar sama kelenjar pineal, organ kecil di tengah otak yang tadi aku bilang ya, sensitif terhadap cahaya, sering disebut seat of the soul. Ketika energi spiritual naik dari dasar tulang belakang, lewat cakra, dia berhenti di titik Ajna yang sejajar sama kelenjar pineal. Dan ini membangkitkan kesadaran batin. Dalam pengalaman mistik, ini tuh digambarin sebagai ngelihat cahaya ilahi di dalam diri. Penglihatan batin yang melampaui dunia fisik. Jadi, sejak awal, Tirsus tuh bisa dibaca sebagai simbol anatomi spiritual manusia. Tongkat kehidupan yang nyalurin energi dari bumi ke langit. Wow, menarik ya pembahasan kita kali ini. Kita udah mulai shifting nih ke hal-hal yang lebih nggak umum lagi. Karena memang tujuan awal aku bikin channel ini adalah membahas hal-hal yang tidak umum yang ada di dunia ini. Karena sepertinya mitologi sekarang sudah terlalu umum. Well geeks, itu dia tadi beberapa penjelasan mengenai asal-usul mata ketiga dari berbagai mitologi-mitologi yang ada di dunia. Dari beberapa penjelasan yang aku udah jelasin tadi, bisa tarik kesimpulan kalau mata ketiga ngajarin kita kalau ngelihat itu bukan cuma soal apa yang ditangkap oleh mata jasmani, tapi juga soal apa yang dirasain, dipahami, dan disadari oleh hati, juga kesadaran terdalam kita. Seperti biasa ya, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Kalau kata kita orang Indo, disebut mata ketiga. Antara keduanya di tengah dagi.